Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Halal Muslim Friendly ini merupakan salah satu sikap umat Islam, Bang Faiz, di mana pada saat kita mempelajari sumber literatur dalam Islam, baik Al-Quran maupun hadis, kita selalu diingatkan bahwasanya persaudaraan itu merupakan hal yang terutama di dalam Islam. Bahkan kesempurnaan iman itu kita tidak akan disampaikan dengan seseorang yang beriman kecuali kita mencintai saudara kita, kecuali mencintai tetangga kita, ya. Bukan mencintai canda orang. Saya terkejut. Tetangga saya soalnya udah punya suami. Itu masalahnya. Nah, friendly Muslim ini, keramah tamahan seorang Muslim ini menjadi salah satu indikator pada saat kita berbicara mengenai bagaimana keramah tamahan kita di dalam dunia Islam, sehingga kita itu akan menjadi sebuah negara, daerah, provinsi dan daerah yang memang sangat ramah tamah terhadap para tamu. Nah, kalau kita melihat dalam literatur Islam bahwasanya kita harus memuliakan tamu itu bahkan 3 hari 3 malam. Nah, ini malah merupakan tradisi yang diajarkan, sehingga pada masa awal-awal Islam itu memang tidak ada yang dinamakan dengan hotel, karena semua tamu itu akan diinapkan di rumah saudaranya yang Muslim. Seiring perkembangan zaman, hal seperti itu sudah berubah, sehingga apa? Setelah masa kekhalifahan lah, seingat saya, pada saat masa Khalifah Al-Mamlukiyah, mereka itu membangun setiap distrik itu, setiap kawasan itu ada rumah singgah, hotelnya. Nah, ini yang tidak ada hari ini lagi. Orang-orang yang dalam perjalanan, katakanlah dari luar daerah, misalnya dari Sigli, mereka sudah tidak lagi sanggup melakukan perjalanan ke Langsa, mereka boleh singgah di Lok Sumawe, dikarenakan di Lok Sumawe ada hotel singgah umat Islam, dan itu dibangun dari dana wakaf. Begitulah friendly-nya umat Islam pada saat itu. Nah, hari ini itu dari segi infrastruktur, hari ini pada saat kita berbicara tentang Muslim friendly itu sangat identik dengan bagaimana keramah tamahan kita seorang Muslim pada saat kita melihat dan menjamu tamu. Dan tradisi Aceh itu menunjukkan pada saat datang tamu ada seremonial, ada randup lampuan, nampak bagaimana memuliakan tamu tersebut, sehingga disambut dengan selebrasinya dengan beberapa macam, ada tarian misalnya. Hal-hal seperti ini merupakan kearifan lokal yang memang masih ditunjukkan di dalam tradisi orang Aceh. Namun ada hal yang memang hari ini berubah, Bang Faiz, pada saat kita menceritakan tentang Muslim friendly, dan itu tidak kita temukan lagi, di mana pada saat umat, katakanlah orang Islam itu tidak mewakili dari ajaran Islamnya. Contoh misalnya ada tamu diolah. Iya, saya tahu orangnya. Kronologisnya tahu kan? Bang Faiz, katakanlah datang ke sebuah daerah di Aceh ataupun dimanapun, begitu turun bus misalnya, nanya, Pak, di mana tempat wisata ini? Nah, itu pasti langsung diolah sama yang ini. Kalau misalnya, katakanlah misalnya dari Medan ke Lok Sumawe harga busnya 150.000, dia berani ngolah, misalnya kita dari Lok Sumawe ke Makam Maliku Saleh misalnya, dia bilang 100.000. Padahal jaraknya tidak sepadan. Kenapa? Kak Haji mumpung. Inilah yang dinamakan dengan tidak friendly tadi. Nah, ketidakramah tamahan kita dalam mensyiarkan ajaran agama Islam. Seharusnya pada saat kita memberikan pelayanan, menjelaskan tentang Islam, memberikan kemudahan kepada tamu, inilah sebenarnya yang kita ingin sampaikan kepada orang lain, bahwasanya Islam ini seperti ini loh. Islam itu baik loh, bukan hanya untuk umat Islam tapi untuk semuanya. Nah, hari ini berapa banyak perubahan-perubahan, pergeseran-pergeseran nilai seperti itu yang sudah semakin marak terjadi di dalam tatanan kehidupan. Seakan-akan kalau dia tidak berbohong, kalau dia tidak olah, tidak ada rezekinya. Ini yang paling bahaya.
Berarti rezeki dari olahan. Ya, berarti olah.com ya. Jadi saya teringat sekali dulu pada saat masih kecil, pada saat dibawa pulang ke kampung oleh ibu, paling sering kita mendengarkan suara hampir di setiap rumah. Pada saat itu saya dibawa pulang karena ibu orang Sawang, itu transportasi masa itu sangat sulit. Oke. Nah, jadi di Babah Krung itu sudah putus titinya, tidak ada titi, jadi kita harus naik rakit. Kalau setelah asar sampai ke sana, itu tidak ada lagi transportasi, tidak ada RBT. Sudah close ya? Sudah close. Jadi kami harus berjalan kaki ya, dari Krung Haji, ya, dari Babah Krung itu sampai ke Sawang, jalan kaki. Tapi ada indahnya. Di mana indahnya? Saat kita melintas rumah warga, kita mendengarkan panggilan yang sangat kita nanti, apalagi kita masih kecil. Pio katanya, singgah, singgah dulu, misalnya kan. Itu kan setiap rumah yang kita lewati itu akan ada panggilan seperti itu. Singgah. Nah, Pio katanya, Pio. Nah, padahal itu kan mereka tidak kenal. Ya, mereka kan tidak kenal siapa kita yang lewat. Tapi rasa solidaritas, friendly itu ditunjukkan oleh umat Islam. Kendati mereka tidak mempunyai kelebihan apapun, dan mereka begitu kita singgah paling akan disuguhkan dengan pisang goreng yang masih hangat, ya kan, dengan air putih hangat, ya, seperti itu. Dan subhanallah Bang Faiz, ini ternyata sikap seperti ini ternyata saya dapati di Mesir. Nah, kenapa pada saat kami pulang kampung ke rumah ayah angkat, itu setiap kita melintasi rumah warga di desa, itu mereka juga menyampaikan dengan kata-kata yang sama tapi bahasa yang berbeda. Dalam bahasa Arab mereka mengungkapkan tafadhalu, khalli ma'ana, ayo singgah sama kami, singgah ke tempat kami, seperti itu. Maka saya mengatakan, mengambil sebuah kesimpulan, ini yang dulu saya dengar pada saat saya kecil, dan hari ini saya temukan juga pada saat saya sudah dewasa. Ternyata sikap orang mukmin itu memang dia sangat friendly terhadap saudaranya. Nah, hari ini itu tidak lagi kita laksanakan dan tidak kita amalkan, sehingga apa yang terjadi? Orang itu akan sangat-sangat tidak suka pada saat akan berdatangan ke tempat kita. Sebagai salah satu contoh, di sebuah kawasan wisata di Aceh, pada saat salah seorang turis dia merental sebuah mobil, ya, dia rental mobil, nah, dan dia karena sudah diberitahu oleh temannya bahwasanya sebelum kamu pakai mobil tersebut, videokan kondisinya bagaimana. Itu sudah diwanti-wanti. Kenapa seperti itu? Ya, mana tahu nanti ada perlakuan yang tidak baik. Kita sudah mempunyai sudah mempunyai dokumen. Nah, pada saat itu dia rental mobil, dia divideokan dulu semuanya, di mana letak cacatnya mobil tersebut sudah terekam semuanya. Nah, apa yang terjadi? Begitu mereka mau pulang, maka membayar sewa mobilnya, lalu diklaim bahwasanya ini terjadi eksiden di sini, sudah lecet di sini, karena dia sudah punya dokumen. Istilahnya dia layani semuanya seperti itu. Akhirnya sampai kepada negosiasi berapalah kalau memang boleh begini begitu. Akhirnya memang sewanya itu sekitar mereka 3 hari 300.000, 1 hari 300.000, 900.000, ya. Tapi klaimnya itu 1,5 juta kerusakannya. Akhirnya teman ini menyampaikan, ini video waktu saya ambil. Semua yang Bapak kasih tahu tadi itu adalah semua sudah terjadi lebih duluan sebelum saya sewa. Jadi dia senasihati, kalau seperti ini syariat, orang itu tidak akan pernah lagi kemari, Pak. Jadi friendly itu memang harus kita tunjukkan benar-benar bahwasanya kita ini adalah orang yang amanah, orang yang memang sayang terhadap saudara kita, orang yang memang mempunyai persahabatan, kasih sayang terhadap siapapun. Jangan kita olah. Mumpung dia datang ke daerah kita, ayo kita olah mereka. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena pembicaraannya dari mulut ke mulut, jangan lagi ke sana. Kita nanti akan diolah. Kalaupun misalnya mau rental mobil, seperti ini caranya. Itu kan membuat image yang tidak baik. Nah, seharusnya umat Islam itu pada saat kita menceritakan tentang bagaimana kita menjadikan sebuah daerah kita yaitu Muslim friendly, inilah keramah tamahan. Jangan juga kebablasan, ya. Misalnya
Friendly kebablasan, misalnya ada orang asing nggak tahu, dia sudah Singgah ya. singgah ke rumahnya, suruh pergi sama anak perempuannya. Jangan juga seperti itu. Bukan itu yang maksud dengan friendly. Friendly itu memang punya nilai-nilai keislaman yang memang itu harus ditaati dan itu harus dipatuhi. Dan itu sebenarnya Islam. Islam sangat-sangat mengayomi, sangat menyayangi sesama umat manusia, terlebih dengan sesama umat muslim. Itu dia. Oke, Ustaz. Menarik, Ustaz. Ini yang terakhir yang saya katakan tadi, bahwasanya jangan muslim friendly kebablasan ya. Ya. Jadi terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada niat jahat, Ustaz. Iya. Karena kita tahu bahwasanya seperti hipnotis dan sebagainya, ya. Orang yang tidak kenal kita panggil, kita sapa gitu. Halo, mampir. Padahal orang itu ada niat jahat, dan itu menimbulkan keresahan, sehingga niat baik tadi terkadang juga terhambat dengan kejadian-kejadian tersebut. Mungkin Ustadz bisa memberikan pemahaman sehingga bahwasanya ya bagaimana kita tetap muslim friendly tapi tetap menjaga tadi kehati-hatiannya tetap ada gitu. Konteks memanggil itu kan dulu. Ya, jadi kalau misalnya hari ini ada orang lewat di depan rumah kita panggil, itu bahaya, Bang Faiz. Gak pernah tahu. Tapi kalau seandainya sekarang kenapa tidak lagi seperti dulu, Ustaz? Nah, karena kan lingkungannya kan berbeda. Lingkungannya berbeda. Kalau di kampung itu hal yang wajar, masih sangat wajar. Hal seperti itu terjadi di kampung sangat wajar. Kenapa? Sampai dengan hari ini saya ceritakan, sampai dengan hari ini kalau seandainya Bang Faiz pergi ke Kedah, Kedah itu ada sebuah kampung namanya Kampung Yan. Begitu masuk ke kampung itu, Bang Faiz juga akan disapa sama seperti sapaan tadi. Di Kedah, Malaysia, Kampung Yan, begitu kita lewat, ya kan, piuh katanya. Hah, terkejut saya. Kok ada yang bisa bahasa Aceh di sini ya? Ternyata Kampung Yan itu adalah kampung Aceh. Nah, untuk suasana kampung di beberapa daerah itu memang harus diwariskan tradisinya. Nah, kita kan mempunyai lokasi wisata, kampung wisata. Misalnya kemarin Menteri membuat sebuah peresmian wisata halal, pantai halal misalnya. Ayo berikan pelayanan kepada siapapun. Ya, siapapun yang berjualan di sana dengan keramah tamahan, ayo mampir. Nah, dia ke rumahnya disuruh mampir. Kan wisata halal, kan halal semua, bukan halal semuanya saya artinya. Nah, ini yang harus ditanamkan, melayani tadi. Kenapa? Karena kita agak sulit. Orang Aceh itu melayani orang itu agak sulit. Ya. Karena kita kata teman-teman sih kita punya genetik raja sehingga dilayani. Oh iya, nah, bisa jadi. Ya, maka agak sulit untuk bisa melayani orang. Lihat saja pelayan-pelayan itu jarang dari resepsionis khususnya. Kalau mohon maaf misalnya, kalau misalnya dari orang Aceh susah melayani. Susah, perhatikan. Kalau misalnya ditanya ada apa? Sikap misalnya. Ya, jadi tidak ada ramah tamahannya. Seharusnya pada saat dia ramah tamah itu kan dia membuat hati orang senang. Bukan kebablasan ya. Membuat hati orang senang, melayani dengan baik. Kenapa? Karena supaya ada hamba Allah yang memang bahagia, senang, dan ini sebenarnya yang harus diubah niatnya. Nah, saya teringat pada saat naik taksi di Dubai, dia itu ngobrol santai. Begitu lagi jalan itu ditawarin soft drink. Saya bilang saya nggak minum soft drink. Saya bilang, oh kalau kopi mau, karena dia ada botol kopi espresso itu dipencet, tumpah kopinya dikasih untuk saya. Saya kira ini kan sudah merepotkan, enggak? Ini adalah pelayanan saya kepada tamu saya. Berapa saya bayar? Nggak usah bayar. Ya kan? Kita kan malu. Kita kan malu. Berapa tarif taksinya? Misalnya katakanlah sekian dinar. Ada lebihannya, kita nggak mau ngambil lagi loh. Kenapa? Puas, merasa bahagia dengan pelayanan dia tadi. Betul kan? Iya. Begitu misalnya berapa? Nggak usah ini pelayanan saya, ikhlas saya melayani karena Anda tamu di sini. Saya sebagai orang di sini melayani tamu biar kalian bahagia, senang datang kemari. Itu akhirnya apa yang terjadi? Jarang orang kapan lagi gratis ya? Kan nggak jarang. Kalau misalnya kita jalan-jalan kan pasti sudah punya uang lebih, ya kan? Tentu kita akan memberikan tip yang jauh lebih mahal daripada harga kopi itu. Padahal tadi dia hanya melayani, friendly tadi, ramah tamah dia terhadap sesama umat manusia. Nah, ini yang
Dan itu bisa dilihat kalau misalnya studi kasus kita pada saat kita cerita tentang misalnya saudara kita yang narik becak. Kalau dia pandai, dia nggak akan pernah minta ongkos. Ya kan? Itu termasuk strategi marketing nggak, Ustaz? Betul. Ya, seharusnya pada saat dia bersikap friendly tadi, itu salah satu ya? Salah satunya. Contoh, berapa bang ongkos dari sini ke, katakanlah misalnya dari Tumpuk Tengah ke Cunda, nggak apa-apa, terserah mau bapak aja. Aduk ngelijuk lah. Nah, berapa ikhlasnya? Nanti kan orang kan jarang, di antara sekian banyak orang, jarang yang mau ngasih 5.000. Ya. Kenapa? Begitu dia bilang berapa ikhlasnya, berarti kan dia udah pasrah nih sama Allah. Apa pasrah? Semoga aja banyak diberikan. Oke. Seperti itu kan? Tapi terkadang nanti penumpangnya memanfaatkan, Ustaz. Berapa banyak kasusnya? Berapa banyak kasusnya? Oke. Kita berbicara case ya, maksudnya. Kita bicara case. Tapi paling banyak, apalagi misalnya dia melihat performa orang tersebut. Ya kan? Nah, ini bukan ilmu apa namanya? Ilmu emosional. Dan sekaligus ilmu spiritual. Ilmu spiritual ikhlaskan, berapapun tolong orang. Nah, ilmu emosionalnya dia akan melihat bagaimana gerak-geriknya. Nah, makanya saya sangat salut dengan salah seorang almarhum yang meninggal dunia lagi sujud salat sembahyang subuh hari Jumat. Tukang becak. Dia friendly-nya itu luar biasa. Siapapun yang naik becak dia itu tidak pernah dipatok berapa. Coba bayangkan, berapa terserah berapa ada duitnya. Ada orang kasih 5.000, ada orang kasih 3.000, ada orang kasih 2.000. Toh dia kan mempertanggungjawabkan kan hanya segitu sama Allah. Berapa pendapatan dia? 20.000 satu hari. Berarti itu yang harus dipertanggungjawabkan. Dia bawa kemana 20.000 tersebut. Kalau Bang Faiz punya pendapatan satu hari 2 juta, maka pertanggungjawabkanlah 2 juta itu setiap hari. Ya. Nah kalau seandainya balance pertanggungjawabannya antara kebaikan, ya lebih banyak kebaikan, maka beruntung. Tapi kalau dari 2 juta itu tidak balance, maka selesai. Maka saya sering mengatakan bahwasanya pada saat kita mempunyai sikap friendly tersebut, itu adalah merupakan salah satu upaya bagi kita untuk bisa mendekatkan diri kita lebih dekat kepada Allah. Nah, kenapa kita melayani? Pada saat kita melayani, kita berbaik dengan sesama umat, ya kan? Ini adalah sesuatu yang memang sangat luar biasa. Nah, bayangkan kalau seandainya kita udah patok. Padahal ini ada orang, misalnya dia udah niat turun dia di Cunda, pergi dia ke Tumpuk Tengah, dia mau ngasih 50.000 sedekah dia. Berapa? Katanya misalnya. Pas dia turun selama malam dia bilang 40.000. Mana ada 40.000? Saya kan orang sini juga misalnya ngomongnya. Apalagi kalau misalnya ngomong awalnya dia nanyanya dengan bahasa Indonesia. Pak, berapa Pak? Ongkos misalnya dari sini ke sana. Oh, ini orang ini. Tamu. Langsung diolah misalnya seperti itu ya. Padahal kalau misalnya dia bilang aja jujur, terserah Pak. Saya belum dapat penumpang berapa apapun. Kalau Bapak mau ngasih berapapun saya terima. Kan ibadah dia. Ya kan? Langsung. Nah, maka inilah yang sebenarnya pada saat kita menolong orang lain, bersikap ramah terhadap orang lain, Allah akan menggerakkan hati sehingga rezeki itu sebenarnya bukan dari orang itu, tapi rezeki itulah yang dari Allah melalui perantara orang tersebut. Saya kira demikian. Oke, menarik sekali Ustaz ya. Artinya Muslim friendly. Di saat kita di situ dari sisi marketing juga masuk Ustaz ya. Tadi jika kita tumbuhkan pada diri kita, maka ya seperti Ustaz katakan tadi, ya rezeki kita bukan dari orang itu Ustaz. Ya, tapi perantara ya, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Oke Ustaz, waktu kita tinggal 3 menit ke depan. Mungkin apa yang ingin disampaikan terkait dengan Muslim friendly ini Ustaz? Ya, ajaran Islam itu mencukupi segala aspek tatanan kehidupan. Muslim friendly itu merupakan salah satu hal yang memang harus kita galakkan di dalam tatanan kehidupan kita, sehingga apa? Sehingga kita bisa sempurna menjalankan syariat ini, bukan hanya dalam hal ibadah, tapi juga pada saat kita berinteraksi sosial. Pada saat kita baik sesama sosial, maka Allah juga akan menjaga kita. Karena rezeki itu bukan dari manusia, akan tetapi rezeki itu dijanjikan oleh Allah. Semoga semua usaha yang kita lakukan meraih berkah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.